Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pertemuan kedua ini mata kuliah sosiologi dakwah akan menjelaskan tentang dakwah sebagai proses sosial. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik teman-teman semuanya, untuk materi selanjutnya adalah tentang dakwah sebagai proses sosial, ya. Dimana dakwah ini berarti apa? Menyeru, ya teman-teman, atau mengajak. Adalah proses sosial di mana dai atau penggerak dakwah, ya, berupaya mempengaruhi atau membawa masyarakat untuk menjalankan ajaran Islam. Dakwah tidak hanya terbatas pada ceramah saja, ya, tetapi juga mencakup berbagai bentuk interaksi sosial. Nah, kita coba lihat definisi dan konsep dari dakwah itu sendiri, teman-teman. Definisi dari dakwah adalah ajakan, ya, atau seruan untuk mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu jalan agama Islam. Nah, konsepnya di sini dakwah ini bertujuan untuk mempengaruhi cara berpikir kita, merasa, bertindak, ya, manusia itu menuju ajaran Islam. Nah, untuk ruang lingkupnya adalah dakwah mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu kehidupan individu, keluarga, maupun masyarakat. Apa sih tujuan dan manfaat dari dakwah itu sendiri? Teman-teman, yang pertama tujuannya mengajak manusia untuk beriman, ya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mempraktikkan ajaran Islam, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ajaran Islam itu tidak hanya kita peroleh saja, tapi memang benar-benar kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk manfaat dakwah itu sendiri adalah membawa kebahagiaan, ya, dan kesejahteraan bagi kita, baik itu individu, keluarga, ataupun masyarakat secara umum. Untuk peran dakwah itu sendiri, teman-teman, menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan, ya, pengetahuan, dan juga amal soleh seorang umat tentunya. Nah, peran dan fungsi dai dalam dakwah yang pertama adalah perannya sebagai pemberi pesan, ya, atau motivator, juga tauladan, ya, suri tauladan kita adalah Rasulullah SAW, dan pembimbing bagi masyarakat. Nah, inilah perannya dari dai itu sendiri. Nah, sedangkan fungsi dari seorang dai adalah menginformasikan, ya, mendidik, mengajak, dan juga mengarah masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kompetensi dari dai itu sendiri memiliki pengetahuan agama, ya, tentunya agama ini yang luas, ya, cara pandangnya, kemampuan berkomunikasi yang baik, terus integritas moral yang tinggi. Nah, ini yang harus dimiliki dari kompetensi seorang dai. Nah, selanjutnya bagaimana metode dan pendekatan dalam dakwah itu sendiri. Nah, pertama metode ceramah, ya. Menyampaikan pesan dakwah melalui pidato atau penyampaian materi secara lisan. Nah, yang sering kita lihat selama ini mungkin pidato langsung di masjid, ya, atau di tempat umum seperti itu. Ini metode ceramah yang pertama. Yang kedua adalah metode diskusi, melakukan tanya jawab dan pertukaran pemikiran dengan mitra dakwah. Banyak sekali forum-forum diskusi sekarang yang bisa kita lihat, ya. Ini adalah metode atau pendekatan yang bisa dilakukan dalam berdakwah. Yang ketiga adalah metode teladan, menunjukkan contoh perilaku sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan. Tentunya Rasulullah itu tidak hanya menyampaikan saja, tapi dia mencontohkan dengan perbuatan, ya, baru disampaikan. Jadi ini akan lebih, metode ini akan lebih cepat, ya, diterima oleh masyarakat tentunya. Selanjutnya ada tantangan atau hambatan dalam dakwah itu sendiri. Yang pertama adalah keberagaman mitra dalam dakwah. Nah, ini tantangan yang pertama. Latar belakang, ya, dari mad'u
seperti itu, pemahaman atau penerimaan mitra dakwah yang beragam. Nah, maksudnya di sini adalah mad'u mitra ini ya. Latar belakang yang berbeda, baik itu pendidikan, ya, mulai dari status sosial, latar belakang dalam profesi dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi ya, termasuk juga pemahaman. Ini adalah tantangan-tantangan seorang dai bagaimana dalam berdakwah itu. Yang kedua adalah sekulerisme. Nah, di sini kalau masyarakat yang sekuler ini adalah cenderung masyarakat untuk lebih mementingkan urusan duniawi daripada agama. Nah, ini banyak sekali di akhir zaman ini yang kita temui, masyarakat yang lebih mementingkan urusan dunia ketimbang urusan agama. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Nah, di sini pemanfaatan teknologi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dapat menghambat dalam berdakwah. Bahkan kalau kita bisa menyikapi dakwah melalui media ini sebenarnya sangat besar sekali manfaatnya. Karena apa? Jangkauannya ini sangat luas sekali teknologi. Kalau dulu ya berdakwah hanya di masjid atau juga di wilayah tertentu, tapi sekarang kalau melalui media itu semua orang bisa mengakses ya, bisa mendapatkan informasi yang sama sampai ke pelosok desa seperti itu. Nah, kita lihat nih dakwah di era digital ini, teman-teman. Yang pertama adalah media digital ya, memanfaatkan media digital ini seperti website ya, media sosial ya. Media sosial ini banyak sekali. Di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram ya, dan WhatsApp dan yang lainnya, banyak sekali media sosial. Dan juga aplikasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, disinilah media digital. Pemanfaatan ini jika dimanfaatkan dengan baik, insya Allah dakwah kita akan diterima secara luas oleh masyarakat. Selanjutnya adalah konten kreatif. Nah, membuat konten dakwah yang menarik, teman-teman, interaktif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di digital. Jadi tidak perlu banyak ya, konten kreatif ini sedikit, berapa menit durasinya, tapi dakwah yang kita sampaikan itu sangat menyentuh ya, menginspiratif bagi masyarakat. Nah, selanjutnya adalah interaksi online. Nah, di sini teman-teman melakukan pendampingan ya, lebih kepada konsultasi dan juga diskusi dengan mitra dakwah secara online ya. Banyak sekali sekarang kita bisa melakukan seminar melalui Zoom meeting seperti itu, dan bisa melalui grup ya untuk konsultasi, grup WhatsApp dan yang lainnya. Tentunya diskusi-diskusi yang seperti ini banyak sekali jangkau secara luas ya, secara luas untuk menyampaikan dakwah kita. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan teman-teman dan rekomendasi ya. Dapat kita simpulkan bahwa dakwah ini merupakan proses sosial yang bertujuan untuk mengajak manusia untuk menjalankan ajaran Islam, di mana dakwah ini memiliki peran atau fungsi yang penting dalam membawa kebahagiaan ataupun kesejahteraan baik itu bagi kita individu, keluarga dan masyarakat. Nah, untuk kita rekomendasi adalah untuk meningkatkan kompetensi dai. Jadi dai itu harus terus ya meningkatkan pengetahuannya, kompetensinya seperti itu, meningkatkan ilmunya ya. Terus penggunaan metode dan pendekatan yang efektif ya. Jika metode yang sebelumnya kita lakukan tidak efektif, mungkin kita akan merubah cara yang lain bagaimana bisa lebih efektif lagi. Serta kita memanfaatkan teknologi digital memperluas jangkauan dakwah kita di daerah modern. Nah, mungkin ini saja teman-teman materi kita untuk pertemuan kedua ini ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di kolom komentar kita, teman-teman, nanti bisa kita respon seperti itu ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan ini singkat ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.